guys, welcome back to channel Boom. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan nge-review dan deep review RC lagi nih. Nah, kali ini kita akan nge-review RC dari WLTOS dengan seri yang berbeda. Buat teman-teman yang suka dengan body yang sedikit agak garang dan sangar dan pecinta Rubicon nih, teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena RC ini RC dengan model Rubicon dengan seri 10-40-10. Digadang-gadang RC ini menggunakan basic kitnya yang sama di seri 10-40-20 dengan basicnya kemarin body dari Ford Bronco. Nah, sebagus apa RC ini? Seberapa bedanya RC ini? Karena RC ini dengan bandrol harga yang jauh lebih murah tentunya. Nah, lebih baik Rubicon atau lebih baik Ford Bronco, kita akan ulik semua teman-teman di video kali ini. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu ya. Karena sebuah dukungan dan support teman-teman itu dibutuhkan memang untuk mendatangkan RC-RC yang mungkin akan kita review ke depannya lagi. Ya, teman-teman yang mengikuti channelnya Om Ewa dari awal sampai akhir pasti akan tahu perjalanannya channelnya Om Ewa ini tidaklah sangat mudah atau gampang, karena memang banyak banget kita memperbaiki kualitas audio, video, dan lain-lain. Nah, kita akan butuh dukungan teman-teman semuanya. Nah, langsung aja yuk kita unboxing RC dan kita akan terjun juga 10-40-10 dengan basicnya body Rubicon dari WLTOS. Oh ya, sebelum kita akan datangkan RC-nya, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channelnya temennya Om Ewa di sini. RC Zigzag. Di sana nanti kita akan trailing dan kita akan comparison dengan RC-RC yang lain. Teman-teman jangan lupa di like dan subscribe, jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya buat channelnya Om Rio, Om Zigzag, RC Zigzag, dan Om Ewa juga di sini. Nah, oke, langsung aja yuk kita akan unboxing RC-nya. Oke teman-teman, nanti kita akan unboxing, deep review, serta teardown. Jadi video ini akan sedikit jauh lebih lama durasinya karena kita akan benar-benar kupas tuntas. Kita akan ulik semua agar teman-teman mengetahui sebelum membeli RC ini, agar teman-teman mengetahui isiannya dan mempertimbangkan kembali serta memantapkan kembali pilihannya. Langsung aja, nggak usah banyak bicara lagi. Let's go, kita unboxing. Check it out. Ini teman-teman untuk RC dari WLTOS dengan seri 10-40-10, angka cantik ya. Nah, ini ada packaging dari WLTOS dan packagingnya tidak jauh berbeda, bahkan ini packaging yang sama seperti yang kemarin kita unboxing di seri 10-40-20 dari Ford Bronco. Karena di packaging ini satu packaging untuk 3 model RC-nya dari 10-40-20, 10-40-10, 10-40-26. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan model lain dari WLTOS 10-40-26 yang Om Ewa sepertinya tidak akan nge-review karena mungkin perbedaannya tidak terlalu banyak, teman-teman bisa mampir ke channelnya Om Wismaya RC di sini nih. Nah, di situ teman-teman bisa akan lihat model dari RC Rubicon di 10-40-26 dengan body Rubicon tubularnya. Nah, kita akan mendatangkan RC dari Rubicon yang full cover. Nah, ini Rubicon dengan model full cover dan di atasnya sini ada modelnya si 10-40-26 nih teman-teman. Bagian atas dengan model tubularnya. Untuk layoutnya di bagian packaging ini tidak jauh berbeda. Jadi di sini tidak ada fitur-fitur yang mungkin akan ditampilkan. Bahkan di sini cuma dikasihkan kita berbagai macam model dari RC WLTOS lagi. Satu packaging untuk 3 model RC. Ini ada dari Rubicon, Ford Bronco, kemudian ini 10-40-10 dan sebelah sini 10-40-26. Langsung aja yuk, karena kedusnya ini kedus yang sama dan tidak ada highlight untuk fitur-fitur dari kardus ini teman-teman. Packaging ini hanya kita diberikan informasi untuk warning-warning seperti ini, kemudian seri-seri Rubicon yang lain, dan ya udahlah, tidak ada yang highlight ditampilkan di layout
kardus packaging dari WLTOS 104010 nih teman-teman. Langsung aja kita buka nih. Untuk RC-nya kita bisa membukanya dengan dari atas nih teman-teman. Jadi untuk sobekannya di atas ini kita sudah buka untuk plasternya. Jadi ini hanya di packaging dengan isolatif ya teman-teman. Jadi nggak ada packaging lain. Dari kardus pertama kita bisa lihat remote. Ini sepertinya remote yang sama seperti di seri yang kemarin 104020. Nah, ini teman-teman. Ini remote yang sama, remote-nya seperti ini. Ini remote yang sama, nanti kita akan bahas lagi teman-teman. Remote ini sudah Om Ewa pernah bahas di kemarin 104020 dan enak feel-nya sih, enak. Kita dapat nih one handle grip-nya. Kita dapat juga gitu. Oke, nice sih. Ini remote dengan sistem 3 channel. Nah, sekarang kita akan coba buka untuk RC-nya. Tidak ada apa-apa lagi teman-teman. Kita dikasih ball beruap seperti ini, sangat tipis. Kemudian kita dikasih manual book nih. Nah, kita dapat manual book 104010. Kalau yang kemarin kita dapat 104020, kali ini kita dapat 104010. Kita mendapatkan charging, kunci roda, serta apa lagi nih? Charging USB, kunci roda dan kunci L. Nah, ini kunci L kita pakai untuk memasangkan roda cadangan di bagian belakang ya. Ini cas yang sangat lama karena sepertinya ini menggunakan baterai yang sama dengan baterai Li-ion 3000 mAh. Untuk manual booknya kita mendapatkan perlengkapan yang sangat lengkap nih teman-teman, dari model chassisnya, dari assemblingnya, nama-nama kode part ya. Ini yang penting teman-teman, kalau teman-teman suka lost part, nah teman-teman bisa mencontoh kode part dan ukurannya di sini. Nah, ini biar teman-teman bisa lihat ya. Di sini ini ada kode-kode partnya juga, semuanya lengkap. Jarang banget untuk RC yang dikasih kode-kode seperti ini. Bahkan kita dikasih perwaringannya nih. Sangat lengkap sih. Oke. Kemudian dari ini kita dapat apa lagi? Kita dapat ya tentu RC-nya lah. Kita akan coba buka. Oh, ada pengaman di bagian sini nih, hanya pengaman saja. Sampai terkoyak-koyak nih. Kita akan angkat RC-nya. Wow, nice. Di sini dapat packaging lagi. Kita akan singkirkan dulu ini packaging yang sangat besar. Kita dapat packaging lagi dan sepertinya ini ada isinya nih teman-teman. Kita akan coba untuk buka. Tarat. Roda yang kita dapatkan untuk dipasangkan di bagian belakang, di spare tire-nya seperti ini. Nice. Nah, ini teman-teman untuk RC dari WLTOS 104010 dan wow. Ini persis si HBR 1011 sih bodinya. Mirip banget. Apakah mungkin HBR 1011 itu juga rebranding dari WLTOS, atau mungkin mereka bekerja sama sehingga bodinya juga sangat mirip banget. Bahkan di seri Rubicon-nya nih. Kemarin WLTOS di seri Ford Bronco-nya juga mirip, dan sekarang di seri Rubicon-nya juga mirip. Sebelum kita membahas secara detail RC ini, kita akan simak spesifikasi untuk ukuran RC ini teman-teman. RC ini dengan skala 1/10 dan wheelbase-nya di angka 313 mm, antara jarak as roda depan dan as roda belakang itu di angka 313 mm. Nah, untuk ground clearance RC ini sendiri di angka 80 mm karena RC ini menggunakan Garden Portal Axle. Kemudian untuk sudut belok RC ini menggunakan sudut angle di angka 45 derajat, kemudian sudut approach di Rubicon ini di angka 78 derajat. Dia bisa menanjak tebing nih teman-teman. Agak sedikit lebih tinggi ya, karena memang untuk bumpernya si Rubicon ini tinggi nih teman-teman dibandingkan di seri Ford
Bronco. Kemudian untuk panjang keseluruhan RC ini di bumper depan dan bumper bagian belakang itu di angka 568 mm. Kemudian untuk lebar RC ini dari sudut kiri dan kanan ini di angka 250 mm. Untuk ketinggian RC ini di angka 272 mm sampai ke batas roof rack bagian atas nih teman-teman. Ya, proper lah. Nah, lanjut kita akan membahas untuk secara detail RC ini teman-teman. Langsung impresi pertama kita akan coba untuk shocknya ini teman-teman. Shocknya sudah cukup sih. Sepertinya sudah dikasih oli. Dan lihat pergerakan shocknya ini. Ya, nanti perlu teman-teman untuk di setup oli kembali karena mungkin membal-membalnya ini kurang sedikit nyaman lah. Tetapi masih tetap karakteristiknya si WLTOS dengan shock yang sangat keras. Jadi springnya ini masih sama yang digunakan di springnya si Ford Bronco kemarin. Agak sedikit stiff dan travelnya lumayan nih teman-teman. Kita coba cek untuk travelnya lumayan tinggi. Nih, lumayan tinggi juga. Travel RC ini lumayan tinggi nih teman-teman. Nice lah. Coba kita akan jatuhkan. Wow. Agak sedikit membal ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, yang paling impresi adalah bodinya. Ya meskipun ini body tidak license, tetapi body ini sangat nampak gagah banget nih teman-teman. Teman-teman kalau bisa ngelihat secara langsung, warnanya yang ini Om Ewa suka. Warnanya itu bener-bener orange-nya bener-bener orange yang metalik. Dia ada glitter-glitternya juga. Nice. Ini body Lexan. Tetapi body Lexan ini seperti kita melihat hard body ya. Ini body Lexan nih teman-teman. Padahal ini body Lexan. Tapi kayak seperti kita melihat hard body yang bener-bener proper. Oke, kita akan lihat secara detailnya dulu ya teman-teman. Di RC ini kita mendapatkan body Lexan dan mendapatkan semua aksesoris Rubicon yang sudah terpasang oleh WLTOS. Dan ini aksesoris resminya dan kelihatannya banyak banget yang dipasangkan. Yang bisa kita lihat langsung secara mencolok itu kita mendapatkan sama roof lamp, kita mendapatkan roof lamp. Terus kita mendapatkan aksesoris tambahan ini, shutter light atau lampu tembak. Nah, dan teman-teman, kita mendapatkan juga winch di bagian depan. Bedanya dengan seri Ford Bronco, winch-nya ini sudah tertanam di bagian bumper depan. Nih, kalau yang di Ford Bronco kemarin kita mendapatkan winch yang letaknya itu di dalam bodi. Jadi seolah-olah winch-nya itu menjadi winch PTO. Padahal itu winch yang biasa dipasangkan di bagian bumper depan. Nah, dengan posisi winch di bagian bumper depan ini membuat RC ini gagah tentunya, gagah pol. Apalagi RC ini menggunakan bumper Rubicon ciri khasnya dengan cula 1. Dan ini ada 3 lubang. Meskipun bumper ini masih menggunakan part plastik. Ini plastik nih teman-teman. Ini partnya masih plastik. Tetapi setidaknya untuk RTR RC ini sudah mendongkrak penampilan dengan bumper dengan cula 1, dengan bumper yang sangat minimalis. Kemudian sudah dikasih winch juga. Kemudian kita mendapatkan roof bar juga, dan kita mendapatkan tambahan lampu tembak juga di sini. Kita mendapatkan roof rack juga nih teman-teman. Nah, ini roof racknya ditambah dengan tangga di sebelah kanan dan sisi kirinya. Sepertinya WLTOS agak sedikit bingung ya. Kenapa? Karena RC ini jauh lebih murah daripada si Ford Bronco dengan tambahan aksesoris yang jauh lebih banyak. Kita mendapatkan lampu tembak juga. Kita mendapatkan roof rack yang jauh lebih bagus daripada si Ford Bronco yang kemarin hanya roof rail aja ya. Nice sih. Body Lexan dengan tambahan interior, bodinya tidak lisan resmi dari Jeep tetapi masih tergolong nyaman untuk dilihat nih teman-teman. Oh iya, kita mendapatkan hanger spare tire di bagian belakang nih. Nice.
Kalau di Ford Bronco kita juga mendapatkan hanger, tapi di seri Rubicon ini hangernya jauh lebih gagah juga ya. Mungkin karena konsepnya juga sama. Dan dia mendapatkan bumper bagian belakang juga nih yang masih plastik juga, tetapi shackle-nya ini metal nih. Shackle-nya metal. Kita dikasih shackle ternyata depan belakang juga yang sudah metal dengan warna eye catching merah. Nice. Nice. Kemudian untuk rodanya menggunakan roda 120 mm sama si Ford Bronco kemarin. Di angka 120 mm dengan velg yang masih plastik dan velgnya ini dilem. Jadi teman-teman nggak angka bakalan bisa mengganti roda ini atau velgnya saja nggak akan bisa. Jadi teman-teman harus mengganti satu set roda ini dengan roda pilihan teman-teman, bisa diganti dengan velg bedlock di ukuran 1,9 inch dengan OD luarnya rodanya di 120 mm atau mungkin bisa dikecilkan lagi di 106 atau 108 mm. Boleh, suka-suka nih kalau roda nih. Kemudian untuk detailnya lagi nih teman-teman, kita mendapatkan spionnya. Sayang sekali nih, spionnya resiko patah ini. Karena spion ini belum di recyclable. Jadi spion ini tidak bisa dilipat nih teman-teman. Dia kaku, spionnya kaku. Ya, enggak apa-apa lah. Yang penting kita mendapatkan handle pintu yang sudah 3D atau sudah menonjol sih, nyaman juga. Nah, untuk stiker-stiker di sini nih teman-teman, karena ini tidak lisensi dari Rubicon, jadi tulisan Rubicon ini digantikan dengan tulisan Strike ya. Yang kemarin di Ford Bronco yang bagian depan harusnya itu tulisannya Bronco atau logo Bronco diganti dengan Cabello dari WL Toys, tapi yang ini harusnya Rubicon diganti dengan Strike. Kemudian di sini ada stiker model juga, power model. Nah, secara tampilan nih teman-teman, RC ini agak sedikit cingkrang ya, betul. Kalau ini memang nggak tekan seperti ini tampilan biasa seperti ini teman-teman. RC ini cingkrang dengan jarak 2 jari di bagian belakang untuk antara roda dan fendernya, dan 2,5 jari di fender bagian depan. Ini agak sedikit cingkrang karena memang RC ini menggunakan portal EXO. Nah, ini sama seperti si Ford Bronco kemarin. Chassisnya sama ya. Jadi chassis ini menggunakan chassis basicnya dari SCX atau Traxxas TRX4 dengan model dual speed juga, tetapi belum support untuk guard dan open lock dan lock diferensialnya belum support. Gitu nih teman-teman. Untuk remote-nya, nah kita akan bahas remote-nya teman-teman. Remote-nya ini sudah 3 channel nih, 1 channel, 2 channel, dan 3 ini untuk mengubah speed 1 dan speed 2. Kemudian kita dikasih throttle trimnya juga di sini, ada steering trimnya di sini. Jika teman-teman mencet tombol set ini untuk menyalakan dan menghidupkan perlampuan, dan sini ada tombol untuk winch-nya. Untuk feelingnya, untuk throttle ini sih kurang sedikit nyaman dan sedikit kaku, cuma impresinya itu tarikan gas di throttle ini sangat ringan. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan remote ini sebagai remote harian, itu kurasa sih cukup sih. Kecuali teman-teman kalau membutuhkan lebih banyak channel lagi, mungkin butuh 6 channel. Nah teman-teman harus mengganti remote ini menjadi remote yang jauh lebih banyak channelnya, karena sejatinya nih remote yang masih 3 channel dan kita dikasih hidden fitur di sini. Nah ini untuk kita meletakkan smartphone ya atau HP ya. Ini ada phone holdernya juga di sini. Ini ada phone holdernya, jadi teman-teman kalau misalkan sedang main dan tidak mau ketinggalan mungkin komunikasi dengan teman-teman yang lain, balas WA, chat, telepon dan lain-lain, itu smartphone teman-teman bisa taruh di sini ya. Nah sih konsepnya, dan ini bisa dimasukin juga. Remote ini sayang sekali tidak bisa diganti dengan bisa sekarang. Ini sudah ada sedikit improvisasi apa kemarin di WL Toys yang seri 104020 mewah lupa ya. Jadi ini ada baut nih teman-teman, ada baut yang kita bisa ganti dengan baterai lain, semoga bisa sih, nanti kita akan coba ya. Kalau tidak menggunakan baterai cas, ini menggunakan baterai AAA sebanyak 4 biji. Oke. Nice. Sekarang untuk RC ini kita mendapatkan wiper nih, detail-detailnya yang masih terlewat ya teman-teman. Kita mendapatkan wiper, wipernya ini tidak stiker,
Jadi wiper ini benar-benar wiper fisik. Kemudian kita mendapatkan lampu yang wow, sudah support angle S ternyata. Lampunya sudah support angle S juga. Dan coba kita akan nyalakan ya teman-teman. Kita coba akan nyalakan. Lampunya support angle S dan sign-nya di fender nih. Sign RC ini di bagian fender dan menarik ini. Oke, kemudian di bagian belakang juga kita mendapatkan perlampuan dari Rubicon. Nah, ini bagian belakang, teman-teman, untuk lampunya ini sangat bagian mundur ya, terutama bagian mundurnya kurang sedikit scale lah, karena bagian Rubicon di bagian mundur tuh lampunya nggak ngeblok merah aja seperti ini ya. Ini ngeblok merah aja teman-teman, satu warna aja untuk mika lampunya. Kemudian kita mendapatkan wow, dongkrak lift jack yang replikanya ya, tapi sayang sekali untuk dongkrak lift jack ini warnanya apa ini? Warnanya agak sedikit tidak realistik karena warnanya sangat ngejreng sekali, merah merona. Untuk bagian belakang kita mendapatkan juga wiper yang fisik, bukan wiper stiker. Oke, untuk bagian bawah nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk bagian bawah dia menggunakan full plastik kecuali di bagian link root dan link steering serta link servo. Kemudian untuk shocknya juga sudah metal. Nah, ini 4 link di bagian belakang dan 3 link di bagian depan disertai panhard. Karena servonya sudah di on chassis. Jadi dia basicnya kit Traxxas TRX4 clone. Dan ini fix mirip banget dengan RC HBR 1001 nih teman-teman. Untuk chassisnya ini sudah metal, kopelnya ini masih plastik, dan enaknya lagi teman-teman, di HBR 1001 kita kalau mengganti kopel harus mengganti si bevel shaftnya. Kalau ini enggak. Jadi teman-teman bisa ganti kopel itu kapanpun, dimanapun, tinggal melepas baut pin kutunya ini dilepas saja. Oke. Nah, kita akan coba tes ya teman-teman untuk RC ini ya. Shocknya sih nyaman. Kita mendapatkan footstep juga di bagian sini. Footstep juga di bagian sini. Bumper di belakang ini menggunakan bumper plastik, handle pintu belakang, serta ini ada aksesoris untuk tutup cover bensin atau bahan bakar ya. Oke. Selebihnya kita akan coba bongkar ya teman-teman. Kita akan tes dulu untuk nyalanya si RC ini. Langsung yuk kita akan coba tes, dan kita akan tes dulu torsinya sebelum kita bongkar. Apakah torsinya sama atau mungkin berbeda? Langsung aja yuk. Kita tes RTR di meja aja ya. Untuk membuka RC ini sangat mudah teman-teman, daripada si Ford Bronco kemarin yang menggunakan sistem klip dari Traxxas yang sama ya. Tetapi ketika kita memasang itu agak sedikit susah karena kita harus meraba-raba, tidak seperti Traxxas yang memang harus plug gitu ya. Nah, di seri di seri Jeep Rubicon ini kita dikasih lebih simple lagi karena bodinya ini sudah menggunakan mounting magnet. Di bagian pengunci bagian depan ini sudah ada 2 pengunci magnet, tinggal kita buka seperti ini aja nih teman-teman. Nah, seperti ini aja, dan dia sudah menggunakan sistem engsel di bagian bumper belakang seperti Nissan Patrol kemarin ya. Ini teman-teman, buat teman-teman yang suka dengan konsep simple ini teman-teman. Nah, ini WL Toys melakukan sedikit ubahan di bagian pembukaan chassis di seri 10, 40, 10 yang harganya jauh lebih murah ya Bang. Nah, kita mendapatkan elektrikal yang hampir sama. Bahkan ini sama sih, bukan hampir sama, elektrikalnya sama. Kita mendapatkan ESC yang ini ESC untuk brush head, dia masih 40 ampere. Kemudian dia terintegrated juga, dan ESC ini ESC modifan dari seri WL Toys Buggy ya. Kemudian kita mendapatkan motor dengan tipe 550, kita ada receiver di sini, dan di sini ada ESC untuk winch yang sangat kecil. Ini kemungkinan besar sih 10 ampere atau mungkin 20 ampere untuk menggerakkan winch di bagian depan. Kemudian kita mendapatkan baterai dengan tipe Li-ion di angka 3000 mAh. Baterai dengan angka 3000 mAh. Ini 2 sel ya teman-teman, di angka 7,4 volt. Kemudian untuk elektrikal sih perlampuan sangat lengkap, karena di perlampuan WL Toys ini sama seperti yang kemarin di WL Toys juga seri 1040 20.
Kita akan coba nyalakan nih teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk secara keseluruhan kit ini menggunakan full material plastik. Ya, full material plastik di kit ini sama di versi kemarin yang sebelumnya juga. Ini full plastik dan plastiknya sudah terkenal tebal nih. Plastik nilon, plastiknya lebih tebal daripada merek sebelah dan ini benar-benar kokoh. Kita mendapatkan full inner fender di bagian depan sampai ke belakang, ini menyeluruh, luar biasa. Kemudian untuk frame-nya sendiri dia menggunakan frame metal, kemudian dikasih cover plastik juga. Servo ini nanti kita akan cek ya, apakah servonya sudah gear metal atau belum. Kita akan cek waktu nanti di teardown, sesi teardown ya teman-teman. Kita akan coba nyalakan dulu untuk melihat bagaimana RC ini tampilan secara keseluruhan ketika perlampuannya itu menyala. Untuk tombol on off-nya ada di sini teman-teman. Tinggal kita pencet aja. Ya. ESC sudah dikasih kipas. Oke. Kita akan coba masukkan baterainya. Dia menggunakan baterai triple A ya. Baterai triple A sebanyak 4 biji. Untuk tombol saklarnya di sini teman-teman. Nah, nice. Ketika dia sudah connect, untuk lampunya ini warnanya merah. Ya, tadinya saya kira ada angle S-nya, ternyata benar, ada angle S-nya di bagian Rubicon ini. Dan sennya ini nyala. Wah, sennya nyala terus. Konsep lampu sen di bagian depan ini sekaligus sebagai lampu DRL, jadi agak sedikit unik juga sih. Ini untuk trim steering untuk menyocokkan servo di bagian tengah ya teman-teman. Oke, nih untuk sennya ketika dia belok dia baru berkedip di tempat yang dia belok. Nah yang sini masih menyala biasa. Ketika kita belok ke sen juga ke kiri dan ke kanan juga sama. Gitu. Ketika kita maju, oke. Ketika maju lampunya tambah terang ya teman-teman. Dan di belakang ada lampu yang ketika kita maju lampunya dia akan mati di bagian tengah, kemudian kita lepaskan throttle-nya, lampunya akan nyala dan kemudian mati kembali, seolah-olah kayak mengerem gitu ya. Kalau lampu mundur, dia akan continuous nyala seperti ini teman-teman. Nah untuk lampu bagian bumper ini dia akan menyala terus. Sama di bagian bumper depan dia akan nyala terus, tetapi lampu di bagian bumper depan ini warnanya kuning. Untuk gigi 1, gigi 2. Wah, ini gigi 2. Ini teman-teman biar bisa melihat sebagaimana kecepatan dari roda ketika kita pindah gigi ya. Ini gigi 1 segini teman-teman. Coba kita pindah ke gigi 2. Pindah gigi 1. Gigi 2. Oke, kita akan tes torsinya. Ini ada sebuah roda. Nah, kita menggunakan torter trim aja ya. Torter trimnya ada nggak? Nggak ada. Kita pakai gas biasa teman-teman. Ini pakai speed kencang ya, gear 2 ya. Coba kita cek dengan kecepatan seperti ini teman-teman.
Oke. Kita cek sekali lagi. Cukup baik sih. Tetapi agak sedikit feel-nya agak sedikit nyentak. Ini menggunakan motor brushed bawaannya ya teman-teman. Kita akan coba lagi. Gak bisa segini, kita tambahin. Oke, nice. Untuk travelnya dia bisa mengakomodasi sampai ke 2 ban sekaligus. Lumayan tinggi nih. Di bagian ban belakang juga sama. 2 ban sekaligus bisa untuk travel shocknya. Kita akan coba di torsi gigi pertama ya teman-teman. Gigi 1. Kita biarkan giginya masuk dulu. Nah ini udah masuk. Kita akan coba tes dengan kecepatan segini. Nggak kuat. Tambah lagi ya. Oke. Sekali lagi nih teman-teman. Nggak kuat. Dia langsung berhenti. Padahal ini throttle gasnya saya sama, jadi nggak ditambahin lagi. Kita coba tambahin lagi. Kita tambahin lagi. Nice. Nah, meskipun ini tidak terlalu smooth banget, tetapi torsinya cukup lah. Teman-teman harus bisa membiasakan feeling ya. Feeling di RC dengan motor brushed itu ya seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman merasakan ini powernya masih kurang, seperti ini nih. Ini contoh ya teman-teman. Naik. Nah ini dia bisa lancar naik. Karena apa? Karena memang mempermainkan gasnya. Ketika nanti dia menanjak ke yang sebelah agak lebih tinggi, tak kasih sedikit torsinya tambahan lagi. Jadi rasanya kayak brushless dengan kecepatan yang sama. Kita mainin throttlingnya aja. Karena throttlingnya ini kan sudah apa namanya teman-teman, ringan untuk ditarik. Nih teman-teman lihat. Contoh lagi ya. Segini ya. Nah, ini bisa lancar karena Omega tuh memainkan throttling ini. Nah, ketika dia sudah mau nanjak ke tanjakan berikutnya, tak tambahin torsi sedikit lagi, gitu. Ini akan menjadi sebuah keterbiasaan teman-teman untuk mengendalikan RC dengan motor brushed seperti ini. Nice. Oh ya, agak sedikit unik juga di bagian perlampuan nih teman-teman. Jadi perlampuan WLTOS dari seri yang kemarin dan seri yang ini itu di bagian belakang ada sambungan 3 kabel saja untuk masuk ke receiver yang bagian belakang. Nah, 3 kabel itu positif dan negatif, satunya signal. Di RC ini bisa membaca 2 signal, antara signal send dan signal maju serta mundur. Itu mendapatkan signal dari mana untuk maju dan mundurnya, Om Eo juga kurang tahu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya kayaknya ya. Karena ada beberapa kendala ketika teman-teman mengganti receiver dan tidak menggunakan receiver bawaannya lagi, perlampuan bisa off karena memang di wiring signal ini itu agak sedikit unik nih di WLTOS nih teman-teman. Ini Om Eo coba cabut ya teman-teman. Nah, ini ada 3 kabel aja di sini. Merah positif dan hitam negatif, serta yang putih ini signal. Nah, ini entah signal nomor channel 1 atau signal channel 2. Kalau diurutkan, ini masuknya sih di pin servo yang nomor 2 dari terakhir. Nah, ini entah channel berapa, karena WLTOS sendiri ini menggunakan sistem 3 channel. Sepertinya ini kalau misalkan kita ganti receiver bawaan WLTOS ini tidak boleh dilepas begitu saja karena dia terintegrated juga ke realistic lamp. Jadi di sini di receivernya itu ada modul realistic lampnya juga nih, kemungkinan besar nih teman-teman, karena mengingat ini ada 3 kabel saja yang mengirimkan signal, bisa send, bisa maju mundur, dan
dua kabel ini positif dan negatif. Gitu. Oke, langsung saja yuk kita sesi teardown. Yuk, let's go. Oke, teman-teman. Nah, ini saatnya kita teardown, kita buka untuk RC ini apakah proper atau enggak dan apakah sama dengan RC yang Weltos seri 1040-20 sebelumnya. Langsung aja kita akan buka dan kita akan bongkar. Ini kita pertama akan buka dulu untuk perkabelan elektrikalnya. Dan kita akan juga buka untuk bodi agar lebih leluasa lagi kita melepas semua kit ini nih teman-teman. Biar tidak sedikit mengganggu. Nah, kita akan buka dulu dari engselnya saja. Biar jauh lebih enak. Untuk semua perbautan di sini menggunakan baut heck 2,0, tetapi hecknya masih belum stainless ya, jadi rawan untuk berkarat ketika kita main air ya. Tentu kita harus melakukan treatment, bisa merepaint semua baut yang ada di sini, di repaint warna hitam doff agar tidak terjadi karat ketika nanti kita main air. Nah, kita akan lepas dulu di engsel sebelah sini. Sudah terbuka ya teman-teman. Jadi perlu membuka dua baut aja di sini. Sini dan di sini. Nah, untuk bodinya seperti ini. Bodi Lexan. Ini teman-teman, bodi Lexan dengan bagian bawah juga Lexan. Kita perlu waterproof untuk sebelum main di bagian perlampuan. Jadi semua ini harus benar-benar dilem sama tianmu semua lubang-lubang agar nanti air tidak masuk ke dalam headlightnya, biar nanti headlightnya tidak ngembun ya. Ini agak sedikit mungkin agak sedikit lama untuk waterproofing semua, karena mengingat kemarin si Weltos perlampuan ini masih ngembun ya ketika kita main air, karena air bisa masuk ke semua celahnya ini. Interiornya sangat rapi nih teman-teman. Interiornya sangat rapi, kemudian kita mendapatkan steering juga. Perkabelan-perkabelan disusun dengan rapi juga. Di sini juga ada aluminium penyangganya bagian belakang nih. Kita akan singkirkan dulu untuk bodinya ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk kitnya. Yang pertama kita akan buka ya baterainya dulu. Kita akan coba buka baterainya dulu. Kita akan singkirkan, kemudian kita akan lanjut shocknya dulu nih teman-teman. Oh, sebelum shock harus ke rodanya dulu ya. RC ini menggunakan roda yang dilem. Ini dilem nih teman-teman, dengan velg plastik ukuran 1,9 in, OD 120 dengan tipe roda super swamper, sudah MT mud terrain, tetapi dia masih vented. Teman-teman bisa dengar ya. Nah, ini vented. Kemudian kita akan coba lepas shocknya. Bodi Rubicon dengan chassis Traxxas itu sangat menarik, karena kebanyakan dengan chassis Traxxas itu bodinya antar Ford Bronco dan Jeep Land Rover Defender atau Landy. Ini dengan Jeep Rubicon. Konsep yang bagus sih buat teman-teman pecinta Rubicon dengan chassis yang seperti ini, karena ini sudah dual speed dan bisa dipastikan dan sudah dipastikan semua part di sini itu PNP dengan Traxxas, seperti gardan, gearbox, chassisnya pun sama, kecuali inner fendernya ya. Inner fendernya ini berbeda dengan punyanya Traxxas. Untuk pemilihan bumper juga banyak banget di luar sana teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir, bumper Rubicon itu banyak banget. Full metalnya juga ada. Untuk gardan dari Traxxas pun juga ada. Kalau teman-teman bisa substitusi gardennya dari SCX 10 generasi ketiga itu juga bisa. Yang bagian belakang PNP, tapi bagian depan agak sedikit dikustomisasi karena memang bagian depan tidak cocok atau tidak PNP, terutama di bagian link panhardnya ya. Oke,
Kamera sudah melepas shocknya, dan ini kita akan pastikan shocknya ini sudah terisi oil atau belum. Kita akan buka dulu springnya. Springnya dual stack ya teman-teman, ya dual stack, dan dual stacknya ini keras. Kita akan coba cek. Terisi oli tapi separuh aja. Nah, perlu nanti kita tambahkan oli nih teman-teman. Terisi oli tetapi hanya separuh saja. Nanti kita akan tambahkan oil semua shocknya ini, agar jauh lebih smooth lagi ya untuk reboundnya. Dan shock ini sudah full seal. Kita akan cek seal yang ada di sini. Oke, ada silikonnya. Silikon untuk sealnya ya teman-teman. Nah ini warna hitam dan aman, tidak rembes. Perlu di setup ulang nih shocknya. Kemudian kita akan coba untuk sebelum ke gardan ya, ini dulu ya, electrical dulu ya. ESC ya, ini menggunakan ESC yang sama seperti seri sebelumnya. Nanti kemungkinan kita akan ganti aja ya ESC-nya, langsung pakai Fusion SE ya teman-teman, karena mengingat kemarin trailing pertama ESC ini langsung bermasalah. Bikin RC-nya itu mati ketika masuk air di ketinggian fender. Ketinggian rata dengan fender. Oke, kita akan coba. Nice. ESC dari WLTO seri bagi dan dia sudah di waterproof. Kita akan cek, siapa tahu ini ada perubahan dari versi sebelumnya di bagian dalam, ataukah masih sama. Kita akan cek. ESC ini ESC yang sedikit aneh karena dia memiliki antena receiver di sini. Ya, kalau di bagian WLTO seri bagi, antena ini difungsikan sebagai ESC combo ya. Jadi ESC sekaligus receiver. Tapi kalau di bagian RC ini dia receivernya juga dipisah juga nih. Agak sedikit membingungkan sih. Nah, ini untuk ESC-nya sudah di resin nih teman-teman. Bisa dilihat nih. Di resin ya. Sudah memiliki kipas. Langsung ke sini nih untuk electrical perlampuan nih teman-teman. Jadi langsung dari LED dan kipas 6 volt untuk arus langsung BEC. Oke, ESC sudah. Heatsinknya tebel. Kemudian kita akan coba ke receivernya. Channel 1 di bagian sini, ini untuk channel servo shifter di nomor angka 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk winch di angka 6, untuk perlampuan di angka 7. Ya, 5, 6, 7 yang terpakai. Perlampuan di channel 7, padahal ini kan channelnya sampai 3 aja ya. Kemudian winch dia masuknya ke channel winch ke channel 6, shifternya di channel 5 ini. Agak sedikit membingungkan sih untuk receivernya nih, dan receivernya letaknya ada di atas dari servo. Oh, ini ada antena juga di sini. Nice. Untuk receivernya dia sudah di waterproof, tetapi waterproofnya tidak begitu bagus atau rapi ya teman-teman. Tapi setidaknya receiver ini sudah layak untuk diajak trailing langsung tanpa harus teman-teman melakukan waterproofing. Nanti kita akan coba waterproofing lagi dan kita akan coba jamping ya. Karena
kalau kita nanti ganti remote, otomatis ini harus tetap dipakai agar perlampuannya masih nyala. Ya mau nggak mau memang ini harus di jamping juga, di jumper. Kalau misalkan ganti motor aja sih nggak perlu untuk menjumper receiver nih teman-teman. Oke, untuk receiver sudah, kita akan buka dulu untuk cover bagian bawah receivernya. Sekarang kita masuk ke servo. Kita akan lihat servo ini sudah di waterproof atau belum ya bagian elektrikalnya teman-teman. Sekalian kita akan lihat servo ini sudah metal belum. Nah, ini menggunakan baut plus di bagian atas. Kita coba buka langsung bagian atasnya sini saja untuk perbautan servo. Kita akan cek secara langsung. Ya, ini bisa Om Ewa pastikan servo bagian depan belum di waterproof. Kita akan coba cabut dulu ya teman-teman. Kita akan perlihatkan buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelasnya lagi untuk electrical servo ini belum di waterproof nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat electrical servonya masih kering tanpa lapisan melamin atau lapisan waterproofing. Ya, ini perlu di waterproof, nanti kita waterproof pakai Tianmu. Dan untuk potensionya dia menggunakan potensio jenis tertutup. Coba tak cek dulu ya. Yap, jenis tertutup. Potensionya jenis tertutup. Dia menggunakan tuas potensio untuk penggeraknya bagian bawah. Untuk gearnya, nah ini teman-teman, gearnya bisa dipastikan gear servo ini dia sudah menggunakan full metal ya. Nah, ini gearnya sudah full metal. Kemudian lanjut kita ke bagian nih, gearbox ya. Gearbox habis itu nanti ke bagian gardan. Kita akan buka di bagian gearboxnya. Ini agak sedikit effort karena bautnya ada di sini nih, disembunyikan di sini. Di Evafoam yang sebelah sini, depan. Nah, ini ada baut. Kita bisa buka di sini. Dan satunya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Bagian chassis untuk membuka mounting dari baterai tray. Baterai tray sudah terlepas. Kita langsung bisa lihat untuk gearboxnya si Traxxas. Sama seperti BR 1001 juga versi versi WLT sebelumnya ya teman-teman. Kita buka dulu untuk kopelnya ini. Semoga baut kopelnya tidak dilem. Nice. Tidak dilem. Terkadang untuk baut kopel ini bisa saja selek karena baut kutunya ini dilem dari pabrikan. Nah, ini enggak. Kopelnya dia menggunakan kopel plastik di bagian shaftnya ini teman-teman. Plastik, ini yang metal cuma di bagian kepalanya ini aja. Ini yang metal, ini masih plastik. Sama di bagian belakang juga sama, shaft tengahnya ini juga masih plastik. Yang metal cuma bagian depan ujungnya ini aja. Kita akan coba buka untuk gearboxnya ya, langsung. Bagian servo shifter kita akan lepaskan dulu. Ini servo shifter harus diganti deh. Kemarin waktu main trailing baru jalan itu servo shifternya udah ngambek dia. Saran servo shifter kayak gini bisa pakai langsung Traxxas ya, mini Traxxas atau TRX4 dari Power HD. Itu yang jauh lebih proper, potensionya tertutup, gearnya sudah metal juga, motornya jauh lebih kuat dan torsinya 9 kilo daripada torsinya ini masih 9 gram saja. Nah, ini untuk servonya sudah terlepas dan sekalian mumpung terlepas kita akan cek untuk
keadaan waterproofingnya ya teman-teman. Apakah sudah di waterproof atau belum dari pabrikan. Wow, untuk servo si Micro ini sudah di waterproof ternyata dia. Nih, ini teman-teman sudah di waterproof. Coba kita lepaskan dulu. Nih, sudah ada lapisan waterproofingnya. Kelihatan kan ya? Harusnya kelihatan sih. Tuh. Untuk potensionya dia menggunakan potensio terbuka. Yap, harus dikasih tianmu juga untuk potensionya ini. Rawan. Nanti kita akan kerjakan. Dan kita bisa mencopot gearboxnya ini. Kita harus lepaskan dulu dinamonya. Oh ya, di WLTOS ini untuk dinamonya tidak oblak seperti di HBR 1001. Menggunakan dinamo motor tipe 550. Untuk jumlah T-nya kurang tahu, nanti kita akan cek ya teman-teman. Karena di spesifikasi tidak disebutkan berapa jumlah T di spesifikasi motor dari WLTOS ini. Gearnya full metal, gear pinionnya metal. Nih, udah metal. CK motor 550 14.000 RPM 851881 DF. Nah, ini tidak ada disebutkan berapa jumlah T-nya di sini. 540M 550 SMP. Ini di motornya ada boardnya nih teman-teman. Jadi boardnya ini berfungsi sebagai protektif aja, proteksi agar motornya ini memiliki kemampuan arus bolak-balik yang apa ya, yang lebih aman lah, karena di sini ada elko untuk menambah powernya juga, dan ada untuk penyearahnya juga di sini. Kalau mewah sini tak lepas saja ya teman-teman. Kalau mewah dilepas saja, kalau enggak ini diganti aja dengan Fusion lah, Fusion SL lah minimal lah, biar dapat torsi yang bagus. Kalau untuk pinion ini bisa dinaikin lagi, boleh. Nah, ini untuk gearboxnya. Gearboxnya ini full plastik, tetapi spur gearnya ini sudah metal. Wow, gearnya ringan banget. Cuma ini antar ringan, dia benar-benar ringan atau memang di dalamnya ini nggak ada grease-nya. Nah, ini kita patut pertimbangan juga, patut kita lihat juga nih. Nanti grease-nya jangan-jangan sedikit sekali. Kita akan cek. Full metal. Full metal, full bearing juga di sini. Full metal dan full bearing juga. Untuk grease-nya sedikit sekali. Ya benar, grease-nya sedikit sekali. Yang terlumasi cuma di bagian pinggir-pinggirnya ini, yang bagian giginya nggak terlumasi. Oke lah, kita akan buka ya untuk bagian dalamnya lagi. Buat teman-teman yang suka dengan video konsep-konsep seperti ini, teman-teman jangan lupa di like dan subscribe ya. Video short aja bisa di like ribuan kali. Dan oh ya, challenge aja nih, kalau misalkan teman-teman ada 500 like aja dah, 500 like nanti Om Ewa akan nge-review RC di atasnya ini 104006 yang sudah full digital dan open lock diferensial dari WLTOS nih. 500 like dan 100 komen aja lah, 100 komen dalam waktu 1 bulan. 1 minggu aja. Yo, ada nggak? 1 minggu nanti langsung tak gas, Om Ewa akan
check out untuk versi di atasnya ini yang sudah proper Rubicon juga dengan open lock diferensialnya yang sudah aktif, ditambah nanti remote-nya sudah digital dan ada beberapa tambahan fitur lainnya. 500 like, 100 komentar dalam waktu 1 minggu. Bisa enggak? Challenge nih. Kalau bisa nanti Om gas untuk review berikutnya nih. Nah, ini sudah terlepas untuk gear transmisinya, teman-teman. Kita akan tutup dulu nih ya gear transfer case-nya ya. Karena ini sangat mengganggu sekali. Gear transfer case-nya kita akan tutup dulu. Kita akan cek gear transmisinya aja. Satu baut aja. Nah, ini full bearing juga. Ini gear yang masuk ke bagian transfer case. Gear transmisinya sudah full bearing, full metal seperti ini, teman-teman. Grease-nya sedikit sekali dan kita harus kasih grease yang banyak di sini. Kita akan cek yang penting ini adalah shifter atau dog bone-nya. Ini gear reduce yang besar. Dan teman-teman bisa lihat ini bearingnya juga. Ini dog bone shifternya. Ya, plastik deh. Jadi teman-teman nanti yang kalah kemungkinan besar sih ini nih. Part ini yang sering rusak ya, karena part ini masih plastik. Ini juga Y-fork-nya juga masih plastik. Bersinggungan langsung dengan as dog shifter yang sudah metal dan bersinggungan langsung dengan pengunci gear yang metal juga di sini. Nih, ceklek. Nah, kemungkinan besar ini yang akan rusak nih, teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti kayak gini yang full metal ya teman-teman harus ganti satu set gearbox ini dengan gearboxnya Traxxas yang sudah full metal di harga 1,2 jutaan. Mahal. Tetapi ya namanya partnya Traxxas. Jadi nanti ini WL Toys rasa Traxxas. Kita bisa mendapatkan RC murah lah. RC murah WL Toys, tapi nanti rasanya rasa Traxxas sih. Kemudian untuk bagian dalamnya juga ini ya teman-teman. Sudah full metal, full bearing juga. Nanti tinggal kita tambahkan grease saja. Nanti ketambahan grease ya agak sedikit stiff ya, agak sedikit berat, tapi setidaknya nanti aman untuk semua bearing dan gear yang ada di sini karena gear semua yang ada di dalam ini akan terendam air ketika RC ini masuk ke air. Biar nanti airnya tidak masuk dan tidak mengganggu bearing-bearing biar tidak karatan juga. Nice. Metal semua. Kecuali nih housingnya masih plastik. Lanjut kita akan ke gardan. Jadi ini cepat banget ya reviewnya ya. Kita akan ke gardan. Kita akan buka covernya di sini. Kita akan lihat untuk apa namanya teman-teman, pinion gear atau gear bevelnya di gardan ini sudah full metal atau belum. Kalau di WL Toys seri 104020 yang Ford Bronco, gardannya ini sebenarnya sudah support untuk open lock differential, tetapi tidak didapatkan juga untuk penggerak diferensialnya, nggak dapat, cuma gearnya aja yang support. Selingnya juga nggak dapat, servonya juga nggak dapat gitu. Selisih 1 juta di harga 1,5 juta di harga WL Toys seri ini. Nanti kita bisa mendapatkan seri 104006 yang sudah open lock differential. Apakah lebih proper itu dengan selisih sedikit? Jadi kita mendapatkan semua fitur unlock si Traxxas, bisa masuk ke WL di harga separuhnya. Nah nanti teman-teman di like aja video ini, 500 like deh, 500 like, 200 like juga boleh deh, 200 like dan 100 komentar, 100 kolom komentar yang nanti komen review 10 40 10, nanti kita akan review.
Nah ini teman-teman, untuk covernya sudah terbuka, untuk tutup covernya sudah terbuka sama, dan ini full metal juga, full bearing juga sama. Dia sudah support untuk open lock diferensial sebenarnya gear ini, tapi dikunci sama ini spacer ini. Nah karena untuk penggeraknya nggak ada sih, penggerak open lock diferensialnya nggak ada, jadi ada spacer penambahan ini untuk mengunci gearnya ini biar nggak terjadi open lock. Oke, seperti itu teman-teman. Nah ini kita mendapatkan horn servo yang sudah metal juga ya. Nah ini untuk mounting bracketnya buat bumper depan sudah metal nih teman-teman. Ini sudah metal. Nice sih. Oke teman-teman, untuk RC ini sudah kita tear down, dan teman-teman bisa lihat untuk sebagian besar kit ini sama dengan versi kit RC WLT sebelumnya di angka 10, 40, 20 yang bodinya Ford Bronco, dan ini menggunakan bodi yang Jeep Rubicon. Bagi pecinta-pecinta Rubicon, nah ini cocok banget karena ini proper banget, kemarin kita sudah tes. Untuk Ford Bronco-nya luar biasa badak, tebel-tebel semua untuk plastik nylonnya. Kemudian kita mendapatkan gearbox yang sudah full bearing, full metal. Untuk servonya juga full bearing, juga full metal juga. Untuk servo mikronya dia belum di waterproof. Dan gearnya, kita lihat gearnya ya. Tadi belum dilihat gearnya. Gearnya sih plastik sih, harusnya plastik. Karena kemarin sudah kita buka untuk gear ini. Masih plastik. Plastik nih teman-teman. Bisa dilihat di sini gearnya masih plastik. Layak untuk diganti sih untuk gear, untuk servo shifternya nih. Nah ini plastik, nah biar kelihatan jelas nih teman-teman, masih plastik. Oke ya. Nah ini layak untuk diganti sih untuk gear shifter ini. Oke gitu teman-teman. Untuk kesimpulannya, RC ini proper nggak proper karena harganya jauh lebih murah daripada si Ford Bronco dengan chassis yang sama. Kita mendapatkan bodi Rubicon yang benar-benar sudah dikasih aksesoris yang banyak banget. Wishnya juga sudah bagian depan sudah terekspos juga, bumpernya juga cakep, dan ini bumpernya sudah senada dengan bumpernya si Jeep Rubicon. Bumper belakang juga kita mendapatkan lampu bumper di Ford Bronco kita nggak dapat. Kita mendapatkan lampu tembak juga di bagian bodi Rubicon ini, di Ford juga nggak dapat. Kita mendapatkan interior juga, kalau yang di Ford kemarin kita mendapatkan interior tapi tidak mendapatkan action figure yang ada orang-orangan yang nyetir dengan pakai helm ya. Gitu teman-teman. Tinggal kita tes aja. Nanti kita akan tes trailing tipis-tipis saja ya teman-teman, karena basic kitnya ini sama. Jadi kita akan upgrade performanya aja dengan Fusion SE. Kita akan masukkan Fusion SE dan kita menggunakan baterai 3S saja. Nanti performanya gimana? Performanya kita akan tes kapan? Ya sekarang. Sekarang. Jadi di video ini akan sedikit lama karena memang kita akan full semua review dan semua tes. Jadi semoga teman-teman bisa support juga untuk video ini, di like dan subscribe juga. Like dan subscribe sekarang dulu, dipencet ya. Tinggal mencet aja loh, kalian nggak ada modal sama sekali, tinggal mencet lonceng aja notifikasi sama pencet tombol subscribe aja, sudah selesai. Itu sudah mendukung Om Ewa untuk mereview RC berikutnya lagi. Oke, langsung aja yuk kita akan susun ulang kembali dan kita akan cloningkan Fusion SE aja. Kita upgrade tipis Fusion SE, kita masukkan ke sini, apakah proper atau enggak. Langsung aja yuk kita tes RC ini. Check it out. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan langsung uji si WLT 104010 dengan bodi Rubicon. Dan ini ada upgradean tipis di mana elektrikalnya Om Ewa sudah ganti ya teman-teman. Nah, nanti untuk elektrikalnya dia sudah menggunakan Fusion SE, dan sudah sih nggak ada elektrikal lain yang diganti, cuma Fusion SE aja. Karena kemarin sudah kita pengalaman kalau menggunakan ESC bawaannya itu kemarin rungkat di air, ketinggian sebatas fender aja sudah mati. Tidak untuk mengulangi ke dua kalinya, jadi untuk RC ini sudah di-upgrade elektrikalnya, dan elektrikalnya seperti overlay berikut ini nih teman-teman. Langsung aja kita akan tes RC ini bersama Yikong Patrol. Nah,
Langsung aja yuk, kita akan coba tes durability-nya si RC WL-TOS 1040-10 ini apakah sama dengan durability di produknya sebelumnya di 1040-20. Langsung aja check it out.
Oke, kita akan tes ini untuk baterai 3S dengan Fusion SE. Maksimal throttle trim ini maksimal ya teman-teman. Ini gigi 1 torsi. Ya, kita cek ya. Nah, kecepatan maksimalnya kayak gitu teman-teman. Oke. Kecepatannya maksimal kayak gitu. Kita cek lagi ya. Ini maksimal nih, tarik penuh. Aduh. Gak kelihatan kalau ada batu. Nah, seperti ini maksimalnya. Oke, kita akan coba untuk gigi nomor 2, gigi speednya ya. Kencang nih kayaknya nih. Ini ya teman-teman, cek gaspol ya, pastikan depan aman, gaspol. Hampir nabrak ya. 1, 2, 3 gaspol. Keplating cum. Oke teman-teman, untuk kesimpulan si WLTOS 104010 di body Rubicon ini ya teman-teman. Nah, ini proper banget karena udah dites juga, terpelanting-planting, masuk air dan lain-lain itu aman. Apalagi setelah di-upgrade untuk performanya si Fusion SE. Jadi Fusion SE ini membantu mendongkrak maksimal tenaga dari si WLTOS ini, dimana crawlernya cantik, torsinya besar, dia bisa memanjat dengan sangat smooth dan pelan, dan speednya juga maksimal nih. Sampai tadi teman-teman bisa lihat ketika dia manuver dengan kecepatan tinggi, langsung RC ini terpelanting dengan kerasnya. Nah gitu teman-teman untuk RC WLTOS 104010 ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya teman-teman. Jangan sampai enggak nih, karena besok kita akan review RC lainnya. Om ya butuh dukungan kalian semuanya. Oke, see you next time. Untuk tes uji kali ini kita nggak bisa main banyak air di sini karena memang di sini sudah mau waktunya musim kering ya. Jadi sudah banyak curah hujan sudah mulai turun dan tanah-tanah di sini sudah mulai kering. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.